Sehat semua atau sakit? Bapak Ibu, sehat atau sakit? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Dan ketika mungkin nanti masih ada ganjaran-ganjaran apa, namun mudah-mudahan bisa ada solusi. Dan mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk. Yang di belakang bisa agak maju biar terlihat, ya. Karena kita diantaranya nanti mau mengusir jin. Nah, jin itu biasanya komisi untuk ngantuk, ya. Ngantuk itu enak. Di dalam masjid, apalagi kita mau kajian ini, ya. Kita lihat secara syar'inya seperti apa. Jadi setan, jin itu harus kita usir dulu, ya, pada diri kita. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum manafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala alaikum bi syifa'aini al-asli wal Qur'an. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ruqyah syariah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ilah kita, yang memberikan kebaikan, kemaslahatan, nikmat yang cukup begitu banyak kepada kita. Nikmat yang tidak dapat kita hitung. Nikmat dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan di antara bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita diberi ujian oleh Allah dengan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan solusi terapi, ya, yang kadang kita karena belum mengetahui atau kadang karena kita lupa dengan obat-obat tersebut atau dengan terapi-terapi tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan fatadawu." Rasul pernah mengatakan, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah akan menurunkan juga obatnya. Maka berobatlah, maka berobatlah. Yang nanti insya Allah akan kita jelaskan, ya, kenapa kita sakit, kenapa kita ada penyakit yang sehingga menjadikan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, terutama dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita kaji juga kenapa sakit kok tidak kunjung sembuh, ya, kenapa sakit itu tidak kunjung sembuh pada diri kita. Nanti akan kita kaji sehingga kita akan coba untuk mencari solusi. Kenapa kok sakit kita tidak kunjung sembuh itu? Dengan ketika kita nanti mendapatkan solusinya, maka mudah-mudahan Allah segera angkat daripada sakit kita. Ya, karena kalau kita akan melihat Rasul itu kan jarang sakit. Rasulullah itu sakit itu ya ketika menjelang akhir kehidupan Rasul, dan Rasul itu sakitnya pun karena diracun. Gitu ya. Berarti apa? Rasulullah itu sehat. Ya, yang nanti kalau kita akan melihat dalil-dalil ketika berbicara tentang diantaranya itu pelajarannya adalah
Rasul sakit yang kemudian Rasulullah berobat dengan Al-Quran. Yang diantaranya untuk menunjukkan kepada kita, pelajarannya adalah agar kalau kita sakit itu ya berobatnya seperti berobatnya Rasulullah. Ya. Artinya bukan dalam kondisi yang Rasulullah sakit. Dan kalau kita akan lihat, Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana sakit itu untuk berobatnya dengan Al-Quran. Itu pun riwayat yang menyebutkan bahwa itu sakit Rasulullah yang terakhir, yang parah sampai kemudian menjadikan Rasulullah wafat. Dan sebabnya adalah karena diracun oleh seorang Yahudi. Kan seperti itu. Artinya lah, kalau Rasul tidak diracun, Rasulullah sehat. Ya, maka untuk dalam kehidupan keseharian gitu ya, itu Rasulullah lebih banyak sehatnya. Artinya jarang kita mendapati riwayat yang ketika itu Rasulullah dalam kondisi sakit gitu. Nah, maka nanti luar biasa kalau kita pola hidupnya seperti Rasul, mencontoh Rasul, maka insya Allah ya akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiin, dan para senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang akan kita kaji insyaallah, menjemput kesembuhan dengan ruqyah dan obat-obat Nabi. Ya. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, tentunya harapannya untuk dijaga kesemangatan kita ya, karena di antara sekian persen obat itu adalah ketika kita memiliki kesemangatan ya, ketika kita memiliki motivasi ya. Kalau seorang tidak memiliki motivasi, itu untuk sembuhnya berat, untuk sembuhnya itu sulit ya. Maka kesemangatan ini atau semangat ini perlu untuk terus kita jaga, menjemput kesembuhan dengan ruqyah dan obat-obat Nabi. Apa itu ruqyah? Ya, jadi sebelum nanti kita berbicara panjang lebar, maka tentunya perlu untuk kita ketahui dulu ya apa itu ruqyah. Ya, ini ada di halaman 11 di dalam buku. Nanti yang mungkin belum memiliki bisa untuk memiliki, karena nanti ada doa-doa yang di sini bisa untuk dibaca dan dipraktekkan. Ya, nanti ketika di dalam kehidupan kita. Dan nanti juga sebetulnya bisa lebih pahamnya nanti kita sambil melihat bukunya. Nah, ini ada di halaman 11 untuk terkait dengan definisi. Di situ disebutkan ruqyah adalah jampi-jampi atau bacaan ya. Kalau karena tidak kita pungkiri dengan menggunakan bahasa jampi-jampi, pokok artinya adalah jampi-jampi. Ini karena memang ada ruqyah yang tidak syar'i juga, yang cenderung memang dengan jampi-jampi artinya gitu ya, bacaan-bacaan yang tidak jelas. Yang kalau kita karena kita dengan Al-Quran artinya yang syar'i, Al-Quran dan doa-doa Nabi, maka ya kita artikannya dengan bacaan. Bacaan yang dibaca untuk perlindungan ya, atau untuk mengobati orang yang sakit. Ya, jadi nanti ada dua ya fungsinya ruqyah itu. Doa dari Al-Quran maupun hadis itu fungsinya ada dua. Ada yang sebagai untuk perlindungan, dan ini yang paling efektif. Artinya apa? Sebelum kita terkena penyakit, maka untuk adanya perlindungan terlebih dahulu. Yaitu apa? Ya dengan doa-doa harian kita, dengan kemudian zikir pagi dan masa kita, ya, dengan istighfar kita, bacaan-bacaan zikir kita. Nah, itu perlindungan atau mengobati. Nah, ini kalau mengobati berarti sudah terkena penyakit, gitu ya. Tidak ada yang memang terasa tidak nyaman di badan, ada yang sudah terasa sakit, ya. Disebabkan demam atau karena kesurupan dan yang lainnya. Disebabkan karena demam atau kesurupan dan yang lainnya. Disebabkan karena demam. Jadi demam itu berarti penyakit fisik ya. Terkena demam, penyakit fisik, demam itu kan fisik, terasa tidak nyaman, terasa panas, ya, terasa dingin, nyeri, linu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan penyakit fisik. Maka ruqyah juga dapat untuk sebagai terapi penyakit fisik.
maka nanti yang ada keluhan-keluhan penyakit fisik apa bisa untuk disampaikan, ya, yang itu nanti akan bisa kita terapi dengan ruqyah. Atau karena kesurupan. Nah, kesurupan ini berarti yang non medis, ya. Jadi kalau ketika adanya penyakit kita yang non medis, ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama, di antaranya juga ketika kita merasakan sakit di salah satu dari bagian tubuh kita, itu juga bisa karena penyakit non medis. Maka kalau kadang kita ingin berupaya untuk mengobatinya, nggak bisa sembuh, karena itu adalah non medis sebetulnya. Yaitu apa? Obatnya dengan ruqyah syar'iyah, obatnya dengan doa-doa, gitu. Maka nanti diantaranya bisa buka di YouTube Addu'a, ya, media itu nanti bisa di sana ada kajian saya terkait dengan urgensi kemampuan ruqyah mandiri. Jadi luar biasa, yang sehingga nanti ketika kita bisa mampu untuk ruqyah mandiri, setidaknya apa? Sudah mendeteksi lebih awal sakit kita karena medis atau bukan medis. Itu. Nah, kalau itu ternyata sakit kita bukan medis, maka apa? Untuk kita seriusi dengan doa-doa. Itu karena mau dibawa ke medis sampai mungkin medis level manapun nggak akan menyembuhkan. Dan ini pengalaman kita sudah banyak kita mendapati seperti itu. Bahkan ada yang sudah sampai kemudian ternyata operasi. Setelah operasi pulang kesurupan terus di rumah. Setelah kemudian kita ruqyah, ya ternyata pengakuan daripada jin yang selama ini menjadikan sakit dia itu adalah jin tersebut. Gitu kan? Jin yang kalaulah itu sudah diketahui sejak dini, maka nggak perlu operasi. Kan gitu ya, nggak perlu habis mengeluarkan biaya besar, tidak perlu harus sakit karena dioperasi, belum proses penyembuhan, kan begitu kan? Nah, maka kita sampaikan di kajian kita kemarin diantaranya adalah urgensi kita untuk bisa ruqyah mandiri. Dan nanti akan ada di sesi yang kedua, insya Allah bagaimana kita untuk belajar atau terapi agar kita bisa ruqyah mandiri. Ya. Nah, ini terkait dengan definisi ruqyah. Nah, sehingga kita nanti akan bisa untuk lanjut ciri-ciri gangguan. Nah, ini ada di halaman 24, ya, di buku di halaman 24 terkait dengan ciri-ciri gangguan. Nah, maka nanti kita bisa mendeteksi diri kita atau keluarga kita. Ketika saya ini ada gangguan tidak sih, gitu ya. Nah, maka coba untuk bisa untuk melihat dari ciri-cirinya. Ya. Di buku terdapat di halaman 24. Yang pertama, ini pada waktu tidur. Ciri-ciri gangguan ketika kita sedang dalam kondisi tidur. Ada nggak ciri-ciri kita di salah satu daripada ciri-ciri ini? Sulit tidur di waktu malam, yakni tidak bisa tidur malam kecuali setelah lama berusaha dengan susah payah untuk tidur. Nggak bisa tidur. Ketika berupaya untuk bisa tidur, prosesnya lama. Nah, ini ciri-ciri. Kemudian yang kedua, sering cemas, yakni sering terbangun pada waktu malam. Ya, jadi terbangun nanti lagi, kadang jam berapa lagi nanti terbangun lagi. Ya, kemudian dalam kondisi kecemasan, rasa takut, khawatir. Nah, ini ciri-ciri. Kemudian apa? Mimpi buruk. Ya, ini pada waktu tidur ya. Mimpi buruk yaitu mimpi melihat sesuatu yang mengancamnya, lalu ingin berteriak meminta pertolongan tapi tidak bisa. Atau ada istilah juga dengan tindihan ya. Jadi ketika tindihan kita udah bocor, Allah kayaknya berat gitu kan. Ada yang besar menindih kita gitu ya, atau disebut dengan tindihan. Kalau sering begitu itu ciri-ciri dari gangguan. Kemudian apa? Mimpi menyeramkan. Ya, mimpi menyeramkan. Jadi mungkin di kuburan, di tempat sepi, gitu ya, di hutan, ya. Kemudian apa? Mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, singa, serigala atau tikus. Nah, ciri-cirinya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau nanti kita di dalam ketika kita mimpi bertemu dengan binatang, ciri-ciri dari gangguan kita adalah sihir. Ya, jadi kalau kita melihat binatang dalam mimpi itu yang mungkin mau makan kita, mau ngejar kita, mau menyakar kita, nah itu ciri-cirinya adalah karena sihir. Nah, kalau mimpi yang menyeramkan, yang bukan kemudian bertemu dengan binatang, itu gangguan biasa. Ya, jin yang ada pada diri kita, menempel pada diri kita, baik itu nanti jenazah atau kemudian jin yang iseng ingin masuk ke dalam kita, kadang juga ada jin yang mengaku ingin melindungi kita dan seterusnya. Ya, mungkin agak sekilas karena waktu kita agak terbatas.
Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ya, jadi mimpi melihat berbagai binatang seperti kucing, anjing, unta, ular, singa, serigala atau tikus. Mengeluarkan bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur, ya. Gertuk gitu ya. Kalau suka mengeluarkan itu tanda-tanda ada gangguan. Ya. Kita ketika mendapati mungkin istri kita, suami kita, anak kita gitu ya. Nah ini. Kemudian tertawa, menangis atau berteriak saat tidur. Itu masih dalam kondisi menjem matanya. Tidak teriak, nangis gitu. Ya, senyum-senyum. Nah, ini ciri-ciri. Ya. Kita masih mengatakan ciri-ciri lah ya, belum mempositifkan. Nah, nanti mempositifkan itu adalah setelah diruqyah. Kemudian menggigil pada saat tidur. Ya, menggigil pada saat tidur. Berdiri dan berjalan dalam saat tidur tanpa sadar. Jadi masih dalam keadaan tidur. Atau kalau bahasa saya dulu lindur. Lindur itu ya duduk terus sambil jalan, muter mana gitu, tahu nanti tidur lagi. Gitu ya. Nah, itu diantara ciri-cirinya. Ya. Mimpi seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi. Nah, ini juga nanti ciri-ciri gangguan tapi bukan sihir. Karena sihir identik kalau ketika kita di dalam tidur kita bermimpi bertemu dengan binatang. Tapi kalau yang mengerikan termasuk seperti jatuh dari tempat yang tinggi, didorong orang atau dilemparin, gitu ya. Tahu masih di kasur, alhamdulillah cuma mimpi, gitu kan? Atau kita jatuh tapi jatuh dari kasur, ya masih enak lah daripada jatuh dari tempat tinggi yang asli kan, sebagaimana mimpi kita maksudnya begitu ya. Nah, ini. Kemudian pada waktu terjaga, nah ini sering pusing, ini diharapkan 25-nya ini. Pada waktu terjaga sering pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan atau lambung. Sebenarnya nggak ada masalah itu, tapi kepala sering sakit, gitu ya, kepala sering sakit. Dan nanti akan kita sebutkan juga ciri-ciri sakit fisik yang itu disebabkan karena gangguan. Nanti ada ciri-cirinya. Ya, sering pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan atau lambung. Senantiasa berpaling dari zikrullah, sholat dan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini ciri-ciri gangguan ketika terjaga. Maksudnya tidak dalam kondisi tidur begitu ya. Nah, ini senantiasa berpaling dari zikrullah. Ya. Berat kalau baca Quran. Baca Quran baru dapat sedikit sudah muak terus gitu ya. Nah, ini ciri-ciri. Atau sholat itu susah untuk khusyuk, gitu kan? Atau bahkan berat untuk sholat. Bukan hanya sudah sholatnya kemudian tidak khusyuk, tapi kadang dibawa untuk sholat itu berat. Nah, itu karena fisikannya gangguannya udah kamu gak usah sholat, ya. Atau ketika ini udah nanti aja waktunya masih ada, gitu kan? Udah pekerjaanmu ini tanggung, kamu selesaikan pekerjaanmu dulu. Nah, ini ciri-ciri ya. Pikiran kacau, ya. Jadi kadang suka lupa, ya. Suka kalau ngomong kadang nggak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Ngomongnya apa, tapi yang di pikirannya apa? Nah, itu ciri-ciri, ya. Pikiran yang kacau. Sering lesu dan malas. Nah, gawenya tidur, gawenya pengen geletak aja, mager ya, malas gerak, gitu. Nah, itu ciri-ciri, ya. Kesurupan atau yang disebut dengan sumbatan saraf. Ya. Kesurupan ya, ini maklum lah bagi kita, ya. Atau yang diistilahkan dengan istilah ilmiahnya itu adalah sumbatan saraf. Rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mendeteksi. Ya, dokter tidak sanggup untuk mendeteksi. Kita sampai pernah mendapati itu yang sampai ada kayak bulatan itu jalan tangan gitu ya. Nanti pinta tangan kiri, tangan kanan gitu. Ya, itu kadang ketika dulu pengalaman saya ketika saya meruqyah ke situ nggak terjadi begitu, tapi ketika saya pulang nanti terjadi begitu. Itu kan difotokan, divideokan sama keluarganya. Ini Ustaz terjadi kayak gini, kayak mana? Dan ternyata waktu itu baru ada reaksi setelah 3 kali ruqyah, gitu kan? 3 kali ruqyah, ya. Karena waktu itu saya bilang ini sebenarnya ada gangguan ini, gitu. Tapi saking besarnya yang mengganggu, menguasainya, gitu kan? Yang sampai akhirnya kemudian yang ketiga juga akhirnya kita gunakan pakai air, mandi air ruqyah, gitu ya. Nah, ini ciri-ciri sakit gangguan dan bukan. Nah, ini nanti kita bisa lihat
Ibu rahmatullah, ciri sakit gangguan dan bukan. Jadi artinya apa? Ketika nanti kita sakit, yang itu murni karena medis atau karena adanya gangguan, atau bahkan bisa jadi sasaran yang paling empuk dilakukan oleh setan itu adalah ketika kita ada sakit fisik yang kemudian nanti ditunggangi oleh mereka. Di antara ciri-cirinya adalah sakitnya tidak sembuh-sembuh, sudah lama, gitu. Nah jadi bisa yang itu sakit fisik, tapi nanti kemudian ditunggangi oleh setan, ya, sehingga pas sakit kita nggak sembuh-sembuh. Atau adanya yang murni memang sakit itu dari gangguan setan, menjadikan kepala pusing, kemudian apa, perut sakit, kemudian sesak di dada, linu terjadi di salah satu bagian tubuh kita. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Nah maka ciri-ciri daripada sakit gangguan dan bukan, di sini sakit karena gangguan, ciri-cirinya ini sakit dan ditambah dengan salah satu ciri di atas tadi, yang kalau dalam kondisi tidur seperti apa tadi, kemudian dalam kondisi terjaga, ya. Kalau sudah sakit ditambah seperti tadi, maka ini menunjukkan sakit kita karena sakit gangguan. Kedua, sakit dan ditambah hati gelisah dan cemas. Jadi contoh ya, di mana di perut kita sering sakit, gitu. Nah, sakit itu kok membawa kepada kecemasan kita, membawa kegelisahan. Maka apa? Ini menandakan bahwa sakit fisik kita itu adalah sakit karena gangguan, ya. Kemudian yang ketiga, sakit menahun dan tidak kunjung sembuh. Nah, itu biasanya ciri-ciri daripada sakit karena gangguan, ya. Kemudian yang keempat, sakit dan gampang tersulut emosi. Nah, karena apa? Emosi itu dari setan. Yang ketika kemudian kita dalam kondisi sakit dan gampang tersulut emosi, maka itu bertanda bahwa sakit kita adalah sakit dari gangguan. Memang kita nggak nyaman gitu kan, tapi dikit-dikit marah, manggil dengan suara keras, ketika datang terlambat marah-marah. Nah itu ciri-ciri karena gangguan, ya. Nah maka bisa diperiksa atau dicek dengan ruqyah. Menjemput kesembuhan, kayaknya ada beberapa yang bisa untuk kita upayakan. Baik nanti ketika ruqyah mandiri atau ketika kita nanti meruqyah orang lain sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, agar bagaimana ruqyah yang kita bacakan bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sakit. Apa saja itu yang perlu untuk kita lakukan? Yang pertama, kekuatan bacaan, yang artinya adalah getaran frekuensi. Yang dimaksud di sini adalah keikhlasan. Kita untuk membaca itu harus dengan ikhlas, khusyuk, meresapi, ya, mengimani dari apa yang kemudian kita baca, gitu. Ya, jadi diantaranya juga tahsin tajwid juga untuk benar, gitu ya. Misalkan bacaannya juga untuk fasih, apa makhorijul hurufnya, yang ha, ho harus pas, gitu. Nah ini sehingga bacaan kita bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sakit. Ya. Nah ini mengimani atau meyakini dari apa yang kita baca. Nah kalau kita sendiri nggak yakin, gitu kan? Kalau kita sendiri nggak yakin dengan ayat-ayat Al-Quran bisa memberikan terapi, bisa memberikan syifa, penyembuhan kepada kita, ya sulit. Ya, Al-Quran itu bisa memberikan penyembuhan, gitu ya. Dan ini sudah kita praktekkan, penyakit fisik atas izin Allah sembuh, ya. Benjolan bisa sembuh, ya. Kemudian juga nanti apa? Dulu kita pernah jantung juga sembuh, gitu. Yang hanya saja nanti kepada terapi-terapi penyakit, maka seyogyanya kita bisa untuk menerapi, dan nanti ada ayat-ayat tertentu yang bisa untuk diulang-ulang. Ya, sesuai dengan penyakitnya. Nanti akan kita sebutkan penyakit ini untuk yang sering diulang, ayat-ayat ini, doa ini yang untuk kemudian sering diulang-ulang. Ya, yaitu apa? Mengimani. Jadi kita harus mengimani, ikhlas, khusyuk, meresapi dari apa yang kita baca, mengimani, kita untuk yakin. Ya, maka diantaranya Bapak Ibu rahimahumullah, kami yang memang bergelut di dunia seperti ini, ya memang semakin memantapkan keimanan kami, gitu. Karena ternyata betul-betul memberikan pengaruh, gitu kan? Yang bukan hanya ketika orang yang ketika kesurupan dibacakan ayat kemudian mereka kepanasan, jinnya minta untuk keluar,
Tapi penyakit fisik juga dapat diterapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana ini juga dulu terjadi pada masa Rasul. Jiwa yang sehat bertobat kepada Allah, ya. Jiwa yang sehat, ya. Maka nanti diantaranya untuk bertawasul dengan banyak beristighfar kepada Allah, ya. Kita untuk terapi di dalam ruqyah, ya, bertobat kepada Allah. Karena apa? Kita minta kesembuhan kepada Allah, tapi bagaimana kita bermaksiat kepada Allah? Kan susah, nggak nyambung gitu loh. Ya, jadi pengibaratan mudah kita, ya kita minta sesuatu kepada orang tua kita, kepada ayah kita, tapi kita suka membuat jengkel ayah kita. Kan nggak mungkin dia mengasih. Istilahnya kan begitu. Begitu juga kepada Allah. Itu. Nah, masalah muslim rahmatullah, itu apa? Di antaranya adalah untuk memperbaiki diri. Ya, jaga sholat 5 waktu. Makanya kadang yang menjadikan kita sulit di dalam ruqyah itu apa? Ketika kemudian pasien yang ada itu kita tanya sholat enggak, ini udah sulit, ya kan? Kita mau mengeluarkan gangguan jin yang ada dalam tubuhnya bagaimana? Karena jinnya itu senang di dalam tubuh itu, gitu kan? Yang terutama menjadi kewajiban dia yang pertama untuk dijalankan dan akan menjadi tolak ukur baiknya seseorang, amalnya itu baik atau buruk dilihat sholatnya. Nah ini nggak sholat, repot kita. Itu. Maka apa? Untuk memperbaiki diri, jaga sholat 5 waktu. Laki-laki berjamaah di masjid, ya. Kemudian apa? Sholat tepat waktu. Wanita untuk menutup auratnya, berhijab, membaca Al-Quran. Setiap hari jangan sampai tertinggal membaca Al-Quran. Meskipun mungkin hanya berapa muka atau berapa lembar, yang tidak mungkin bisa sampai 1 hari 1 juz atau mungkin ya sebisa kita, yang penting 1 hari jangan sampai kita lewat dari membaca Al-Quran. Zikir pagi dan sore, gitu ya. Apalagi ada pamungkas dalam zikir pagi dan sore itu untuk perlindungan diri kita. Di antaranya apa? Untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada dalam bacaan zikir pagi sore kita. Itu kalau dibaca perlindungan gitu, ya. Kemudian apa? Jauhi riya. Apa? Untuk memamerkan amal, jauhkan itu. Iri, dengki, jauhkan dari diri kita dari perbuatan seperti itu. Sombong, jauhkan diri kita. Takabur, jauhkan diri kita dari itu. Ya, jauhkan diri kita tadi tidak menghargai orang lain. Hargai orang lain, hormati orang lain, memaafkan. Gitu ya. Makanya kadang apa? Yang menjadi problem kita itu bagaimana seorang istri akan sembuh karena istri belum memaafkan suaminya. Bagaimana suami akan sembuh dari penyakitnya? Suami belum memaafkan istrinya. Orang tua belum memaafkan anaknya, anaknya belum memaafkan orang tuanya. Gitu ya. Boros. Ya, boros dalam makan, boros dalam air, boros dalam minum, boros dalam pemakaian uang. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Amarah, suka marah, jauhkan diri kita dari hal ini. Dari amarah, ya, dendam, ya, yang kemudian masih terus terjangkiti di dalam hati kita. Yang ketika mungkin kita mendapati orang melakukan kesalahan kepada kita, karena kita pun juga akan memungkinkan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita bukan orang yang maksum. Kenapa kita tidak memaafkan saudara kita? Nanti kan seperti itu ya, dendam terus menerus. Ini akan memberikan penyakit kepada kita. Yang ketika ini adalah penyakit hati, lama-kelamaan akan membawa kepada penyakit fisik. Pasti itu. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan 8-90% sakit fisik seseorang itu sebetulnya awalnya karena penyakit hati. Yang dipelihara, yang tidak diobati, gitu kan? Sakit hati dan seterusnya. Maka masalah muslim rahmatullah, kenapa Rasulullah sehat? Karena Rasulullah terjaga dalam amalannya dan terjaga dari bentuk keburukan. Gitu. Lah cobalah kita, kalau kita terjaga dalam hari-hari kita, lisan kita terbasahi dengan zikir, tidak lupa zikir pagi sore, tidak lupa baca Quran, bersegera untuk ke masjid, bersegera untuk mengerjakan sholat, jaga amarah dan seterusnya, yakin kita akan sehat. Jangan ada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena hal-hal buruk itu tingkah laku syaitan. Ya kan? Amarah itu syaitan. Dan itu adalah sifat syaitan, sifat neraka. Sifat neraka begitu. Sifat surga apa? Kebalikannya. Yang adem, ayem, tentrem,
tidak neko-neko, tidak boros, tidak suka marah, tidak suka iri, tidak sombong. Itu adalah apa? Sifat surgawi. Ya, maka apa? Syaitan akan kemudian apa? Menjauh, nggak bisa mereka. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim pernah mengisahkan kan, ada kisah apa? Jin gemuk dan jin kurus. Jin gemuk itu kenapa dia menjadi gemuk? Ketika ditanya sama jin kurus, jin, kamu kenapa badanmu bisa gemuk kayak gitu? Ya bisalah, karena di setiap aktivitas yang kemudian saya untuk menggoda seseorang itu tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan zikir, tidak melakukan ibadah kepada Allah. Setiap kegiatan dia saya bisa ikut. Dia makan nggak doa, saya bisa ikut. Itu kan? Ketika kemudian berbelanja, tidur, dia nggak doa, saya bisa ikut. Nah, ketika jin gemuk tanya, "Loh jin, kenapa kamu kok kurus banget? Apa kamu tidak dikasih makan?" "Oh iya, saya diperintahkan untuk menggoda orang yang taat beribadah kepada Allah. Saya nggak bisa memiliki celah-celah untuk bisa mengganggu dia. Ya, dia mau masuk rumah doa, dia mau keluar rumah dia berdoa. Ya, dan aktivitas-aktivitas ibadah sehingga makannya pun berdoa, saya tidak bisa untuk mengganggunya." Nah, Masya Allah. Ya, ini. Kemudian teknik yang ampuh. Kenali gangguan dan penyakit. Yang pertama, teknik yang ampuh itu artinya kenali gangguan dan penyakit. Nah, nanti kan ada deteksi. Ya, ada deteksi sering sakitnya apa, sering mimpi buruk tidak, mimpi buruknya apa, sering sakitnya di mana, perasaan terbesarnya itu yang dirasa apa, gitu ya. Kalau sihir pun macam-macam, ya. Ada sihir gila, ya. Ada sihir hipnotis, ada sihir mahabbah, ya, dan macam-macam ya. Ada bentuk-bentuk sihir dan terapinya. Nanti ada ayat-ayat sihir yang itu sesuai dengan sihirnya masing-masing. Ada ayat-ayat khusus yang untuk kemudian dibacakan. Kemudian menggunakan obat-obat yang kedua dulu ya, membacakan ruqyah, sentuh titik jin, minum daun bidara sebagai racun jin, mandi daun bidara, mendengarkan qiraatul ruqyah, makan kurma ajwa. Jadi yang kedua, nanti setelah kita mengenali gangguan jin, maka untuk membacakan ayat ruqyah, sentuh di bagian titik jin, minum daun bidara. Nah, daun bidara ini juga bisa untuk deteksi awal ketika seorang itu belum diruqyah. Ya, ini pengalaman sudah pernah kita praktekkan. Ya, jadi ketika nanti ada seseorang yang ketika kemudian belum ingin diruqyah, tapi kemudian ingin deteksi atau ada atau tidak dalam tubuhnya gangguan, maka minum dan mandi pakai daun bidara. Ya, ada yang sudah bentuknya dia minyak, ada juga yang masih bentuknya serbuk. Ya, serbuk itu bagus, daun bidara itu yang sudah ditumbuk menjadi serbuk, ya, yang kemudian nanti buatnya seperti kopi, pakai air panas, diaduk, dibiarkan, nanti warna air menjadi hijau. Setelah itu disaring dan diminum sehari 2 kali. Nah, nanti akan ada pengaruh di badan, lemes, berat, kemudian di tidur juga. Nah, kalau ada pengaruh-pengaruh seperti itu berarti menandakan pada tubuh kita ada gangguan. Ya. Nah, nanti baru kemudian untuk diruqyah yang lebih serius. Ya. Nah, ini. Kemudian menggunakan obat herbal yang diruqyah, madu, minyak zaitun, habatus sauda, bidara, air zam-zam dan yang lain. Tapi apa? Yang sudah diruqyah. Dan insya Allah di belakang kita sudah menyiapkan ada madu ruqyah, ada kemudian juga bidara ruqyah, ada zaitun ruqyah. Dan itu sudah saya ruqyah untuk ayat-ayat ruqyah penyakit. Ya, jadi kalau kita kena sakit gigi, sakit kumur, kemudian kita gusi berdarah atau kemudian tergigit serangga dan seterusnya, itu bisa dioles dengan minyak-minyak dari Nabi yang itu sudah dalam kondisi diruqyah. Ya. Nah, itu jadi nanti sudah tinggal kita memakai, tidak perlu lagi untuk meruqyahnya. Mengenali jin yang keempat, agar berpengaruh bacaan kita adalah kita perlu untuk mengenali jin. Nah, artinya mengenali jin, artinya apa di sini? Jin jahat adalah musuh kita. Jadi artinya Bapak Ibu rahimakumullah, mengenali jin di sini artinya apa? Jangan mau kita berteman dengan jin. Jin itu musuh kita, meskipun nanti dia beralasan apa? Saya ingin menjaga dia, saya ingin melindungi dia, dia suka terzalimi. Jangan percaya.
Karena jin ketika sudah berani masuk ke dalam tubuh manusia, itu adalah jin yang jahat. Kaidahnya begitu. Jin yang jahat ketika jin itu mau masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghancurkan perisai jin. Yang dimaksud apa? Raja, jimat, isim, dan yang seterusnya. Kalau kita masih punya ini, maka ruqyah tidak akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya, maka apa? Menghancurkan perisai jin. Ya, sudahlah. Karena apa? Ketika kita punya sesuatu yang untuk kita simpan, kita anggap menjadi satu istimewa, maka nanti tawakal kita akan kepada benda tersebut. Tapi apa? Memalingkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenali sakit. Ya, kenapa sakit tidak kunjung sembuh? Nah, ini di dalam halaman 26, ya. Kenapa sakit tidak kunjung sembuh? Yang pertama disebabkan dosa di masa lalu kita. Ya. Nanti di sini saya sebutkan beberapa dalil. Ini diantaranya juga pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Kenapa sakit itu tidak kunjung sembuh? Karena dosa masa lalu kita yang kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Karena di dalam surat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asy-Syura ayat yang ke-30, ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Pada ayat ini Allah mengatakan begitu. Wa ma asabakum min musibatin, tidaklah musibah yang menimpa kalian fa bima kasabat aydikum. Tidak ada lain kecuali disebabkan karena ulah tangan kalian. Kemaksiatan kalian dulu, karena keterjerumusan kalian dulu. Wa ya'fu an katsir, yang kalian ketika mau bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah memaafkan. Tapi karena apa? Bisa jadi tobat kita belum sungguh-sungguh, maka sakit kita belum diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah ingin dengan sakit kita? Ya, Allah ingin dengan sakit kita untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita. Maka bersabarlah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Ayub, ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 83, wa Ayub idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika itu berkata kepada Allah, idnada rabbahu, ketika menyeru kepada Rabb-nya, anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya, dulu aku engkau berikan kepadaku keburukan dengan penyakit, ya, yang aku bersabar selama 18 atau 20 tahun, ya. Tapi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit, wa anta arhamur rahimin, yang karenanya sembuhkanlah aku ya Allah, karena Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Artinya adalah bisa jadi Allah ingin menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Maka dengan itu untuk bersabar, yang tetap kita untuk melakukan daripada ikhtiar. Tapi bisa diupayakan, diantaranya adalah yuk kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bisa jadi adalah disebabkan karena dosa masa lalu kita itu. Solusi sakit dan keluhan, melazimi ayat dan doa ruqyah dan herbal, ya. Bisa dengan bicara, manfaat. Ya, ini ketika bicara kita melihat untuk kepada gangguan yang murni karena gangguan. Minum dan mandi, ya, 1 hari 2 kali pagi dan sore, dioleskan di bagian yang sering sakit. Yang kalau ternyata terdeteksi bahwa sakit kita itu adalah sakit dari gangguan, maka dioleskan pakai daun bidara, ya, dan daun bidara yang sudah diruqyah, ya. Kemudian minyak zaitun ruqyah, ya. Minyak zaitun ini untuk gangguan dan untuk sakit fisik. Gangguan itu bisa 1 hari 2 kali dioleskan di bagian yang sakit, ya, juga bisa untuk diminum, ya. Jadi 1 hari 2 kali dioleskan di bagian yang sakit, ya. Yang kalau mungkin ada benjolan, ya, kemudian ada luka, ada koreng, ya, maka bisa untuk dioleskan. Karena zaitun adalah minuman barokah, sebagaimana sumpah Allah, watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan minyak zaitun. Ya. Sakit fisik, menjaga kesehatan jantung, mencegah pertumbuhan sel kanker, melihara fungsi otak, melembabkan wajah, memudahkan bekas jerawat, mengatasi sembelit, menjaga berat badan, termasuk juga bisa untuk, ya, minyak
zaitun adalah untuk diet, ya, untuk mengurangi berat badan, ya, mencegah depresi, menurunkan risiko diabetes, meningkatkan kualitas sperma, ya, mengurangi disfungsi ereksi, kemudian menjaga kesehatan prostat, ya, dan seterusnya. Ini luar biasa ya, minyak zaitun untuk penyakit-penyakit fisik. Nah, ini minyak zaitun itu bisa dioleskan dan juga bisa untuk diminum. Bisa untuk kolesterol, menurunkan kadar gula, ya, itu sangat ampuh dengan menggunakan minyak zaitun. Apalagi zaitun yang sudah diruqyah. Minyak habatus sauda, ya, penyakit gangguan itu 1 hari 2 kali dioleskan di bagian yang sakit, ya, juga bisa untuk diminum, ya, pakai sendok, 1 kali minum itu 1 sendok dicampur dengan air atau langsung diminum, nanti kemudian disusul dengan minum air putih. Ini untuk penyakit fisiknya, ya, untuk kolesterol, kemudian untuk lambung, ya. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan apa fil jannati sauda dawaun likulli dawa illa syam. Rasulullah mengatakan begitu. Habatus sauda adalah obat untuk segala macam obat, yang dimana habatus sauda nanti adalah termasuk makanan penduduk surga, ya. Dan dia akan memberikan segala macam penyembuhan untuk penyakit kecuali kematian. Ya, jadi mati nggak bisa diobati dengan habatus sauda, tapi selain itu dapat diobati dengan habatus sauda. Ya. Kemudian madu ruqyah, ya, kalau kita untuk gangguan itu bisa 1 hari 2 kali juga, bisa kemudian untuk diminum karena minuman barokah terdapat dalam Al-Quran, ya. Kemudian bisa untuk meredakan batuk, menjaga kesehatan pencernaan, menyembuhkan luka, ya, menjaga kesehatan mulut, menjaga kadar gula, menurunkan tekanan darah, memperbaiki kolesterol, ya. Nah, itu tadi madu yang sudah diruqyah. Cara deteksi penyakit dengan ruqyah. Lakukan tawasul dengan amal soleh. Ini sebagai satu penggambaran yang nanti untuk prakteknya ada di sesi yang kedua, ya. Yaitu apa? Lakukan tawasul dengan amal soleh, sedekah, istighfar, menyebut asma dan sifat Allah. Ya, saya ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, ya Hayyun ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, dan seterusnya. Ya, ini bisa untuk diupayakan. Kondisi wudu menutup aurat menghadap kiblat. Ya, maka nanti diusahakan dalam kondisi ini gabungkan kedua telapak tangan, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ikhlas dan yakin, memberikan pengaruh, meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Nanti kuncinya digabung. Bapak, sebelum kita meruqyah, ya, kuncinya itu nanti ada pada 3 hal. Ikhlas, ya, yakin dengan apa yang akan kita baca untuk memberikan pengaruh. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah kita serahkan kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, insya Allah ruqyah itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Letakkan telapak tangan di ubun-ubun atau ditusuk di bagian leher sebelah kanan dan kiri, ya, di antara pundak, daging di sini, di antara pundak dan leher, ya, yang ada di sini. Kemudian di atas lutut. Nah, itu nanti kalau untuk deteksi penyakit. Maksudnya apa? Nanti tangan kita diletakkan di salah satu bagian tadi atau di ubun-ubun, yang nanti kemudian akan kita bacakan ayat-ayat ruqyah untuk deteksi penyakit. Nah, kalau nanti ada kerasa sesuatu, berarti apa? Sakit itu adalah karena dari gangguan. Itu. Ya, nanti di sini ada ayat-ayatnya. Ya. Ini dibacakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-80 sampai ayat yang ke-82 dan ruqyah standar. Nah, ruqyah standar nanti ada di dalam buku. Ya, ruqyah standar. Jadi doa-doanya sebagaimana ini di halaman 31, ya. Jadi nanti ada cara bagaimana kita untuk ruqyah penyakit di halaman 31, ya. Jadi ini nanti bisa menjadi bekal Bapak Ibu ketika ingin meruqyah sendiri di rumah, meruqyah penyakit atau meruqyah anak, meruqyah suami, meruqyah istri atau meruqyah tetangga atau meruqyah orang lain. Nah, ini di halaman 31, pegang bagian tubuh yang sakit lalu membaca ini. Nah, ini doa-doanya nanti sudah ada, ya. Bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Yang kemudian nanti membaca doa-doa ini juga ada dalam buku,
ya, nanti bisa untuk dibaca, dihafalkan doa-doa ini. Ya. Bisa juga dengan meletakkan jari telunjuk ke bumi sambil membaca doa berikut ini. Nah, ini ada di halaman 34 doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diri qotibadina yuswasakinuna bi'idni rabbina. Nanti ditempelkan di bagian yang sakit atau bisa dioleskan sedikit di ludah kita. Kalau kita terkena luka, pisau atau kena apa, nanti tangan kita diletakkan di tanah atau di lantai membaca doa tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Diri qotibadina yuswasakinuna bi'idni rabbina. Yang baru kemudian nanti dioleskan tempelkan dengan lidah kita dulu sedikit, nanti di bagian yang luka untuk kemudian dioleskan di bagian yang luka tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Biri qotibadina yushfa sakimuna bi'idni rabbina. Nah, ini seyogianya kita hafal. Ya, gampang kok ya. Itu ada di halaman 34 doanya. Nah, nanti bisa dibacakan ini 1 sampai 7 surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 102. Ya, ini terkait dengan ayat sihir. Bisa jadi sakit kita karena sihir, maka kita sertakan ayat-ayat sihir. Ya. Kemudian baca doa-doa ini, ya. Kemudian akhir surat Al-Baqarah, ya, 285, 286. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Doa-doa yang di atas juga sudah kita cantumkan. Pengaruh bacaan dan teknik setelah dipraktekkan. Jadi nanti setelah kita praktekkan, itu nanti apa? Nah, kita akan lihat di sini. Pengaruh sebagian, kita akan lihat pengaruh pada fisik kita itu nanti seperti apa. Maka akan kita lihat kalau terasa seperti ada yang jalan dalam tubuh kita. Ya, setelah nanti teknik dipraktekkan, bacaan nanti didengarkan, nanti seperti apa yang kita rasa. Kalau ada terasa seperti ada yang jalan, semutan, panas, dingin, dan lain-lain, maka apa? Ini yang disebut dengan pengaruh sebagian. Ya, dari tubuh kita adanya bagian yang terasa kayak ada yang jalan, semutan. Tapi semutannya bukan karena duduk lama ya. Ya, jadi karena ketika sudah duduk terus diruqyah, kemudian nanti semutan, nah itu baru. Tapi kalau duduk lama semutan ya biasa. Memang karena mungkin darah tidak bisa mengalir dengan maksimal. Panas, Ustaz panas. Saya panas di punggung Ustaz. Saya panas di perut, panas di kepala. Nah, panas di pundak. Nah, itu ciri-ciri yang terkena pengaruh sebagian. Baik nanti di sesi yang kedua setelah kita praktekkan atau nanti Bapak Ibu praktekkan di rumah sendiri. Itu. Karena sudah ada petunjuknya insyaallah. Ya. Kemudian apa? Pengaruh sedang. Pengaruh sedang gangguan itu kalau ada pada diri kita, yang dimaksud dengan pengaruh sedang terjadi mual, muntah, sendawa, mengeluarkan air, mengeluarkan angin. Kalau terjadi seperti itu, keluarkan saja. Muntahkan saja. Karena apa? Disitulah pengaruh jin akan keluar dari tubuh kita melalui sendawa, melalui muntah, ya, melalui menangis. Ya, maka pengaruh sedang itu adalah ketika kita terjadi mual, muntah, sendawa, dan yang lain. Yang ketiga, berat. Ada pengaruh berat sampai kepada kesurupan. Nah, kalau sampai terjadi pada kesurupan, maka berarti ini ada pengaruh berat. Ya. Tidak terasa sama sekali, hati semakin nyaman dan tenang. Berarti ketika hati kita semakin nyaman, hati kita semakin tenang, setelah dibacakan ayat ruqyah, ayat Al-Quran, maka berarti tidak terasa sama sekali, maka menunjukkan insya Allah kita aman. Tidak ada gangguan, kita tidak ada masalah. Maka pengaruh dan teknik setelah kita dipraktekkan, nanti kita akan merasakan satu dari 4 ini. Ya, sehingga nanti kira-kira apa yang akan kita rasa, artinya seperti itu. Ya. Ini yang terakhir, ruqyah penyakit medis berdasarkan dalil maupun ijtihad dari kalangan para ulama, penyakit yang sering diderita. Ini ada di halaman 28 sekaligus ayat-ayat yang harus sering kita baca. Ya, ini di buku ada di halaman 28. Apa fungsi Al-Fatihah? Fungsi Al-Fatihah untuk sengatan binatang. Jadi kalau kena sengatan tawon, kalajengking, ular, maka bacakan Al-Fatihah. Ya.
yang bisa nanti ditepuk-tepukkan, ditiupkan, diludahkan di tempat yang terkena itu setelah kita membaca Al-Fatihah. Nyeri, gila. Kalau orang gila bisa sering untuk terus bacakan surat Al-Fatihah. Stres, bacakan sering surat Al-Fatihah. Emosi dan amarah, anak bandel, ya, tangan ditempelkan di bagian dada. Jadi kalau anak bandel, suami bandel, ada kan suami bandel? Ada. Ya. Istri bandel, nah itu. Ya, bacakan, tempelkan nanti di dadanya. Anak bandel terutama Bapak Ibu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ini istihad Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah ayat-ayat dingin. Maka apa? Amarah, emosi, itu kan sebetulnya apa? Panas. Maka dapat didinginkan dengan sesuatu yang dingin. Itu apa? Al-Fatihah. Bacakan dulu di tangan, tiupkan di tangan, diusapkan di bagian dada anak kita sambil diusap-usap. Terus bacakan Al-Fatihah berulang kali. Maka rukyah itu gampang sebetulnya. Ya tadi apa? Agar rukyah itu berpengaruh, tadi itu kita lakukan dulu. Ya, beberapa poin tadi yang kemudian nanti baru 3 hal ketika kita sebelum rukyah dengan ikhlas, penuh keyakinan, tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini kuncinya. Kadang kan kita nggak ada itu, baca-baca saja. Nah itu. Maka sebelum baca kita fokuskan diri kita untuk hal ini. Ya Allah, saya membaca ayat ini dengan penuh keikhlasan. Itu kan? Ya Allah, saya yakin ayat ini bisa memberikan pengaruh kepada penyakit, kepada keluhan, kepada keburukan. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu. Ya Allah, aku hanya bertawakal kepadamu. Saya tidak bertawakal kepada yang lain kecuali hanya kepadamu, ya Allah. Nah itu yang perlu kita upayakan. Emosi, ya. Kemudian apa? Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Kan gampang-gampang ya. Manfaatnya buat apa? Sengatan binatang beracun. Sebagaimana hadis Nabi dari Ali ketika Rasulullah sedang sholat. Rasulullah sedang sholat, setelah sholat Rasul terkena sengatan binatang berbisa, terkena kalajengking. Maka kalajengking itu akhirnya kemudian dibunuh oleh Rasulullah. Rasul membacakan surat Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Ya, yang ini hadis dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ada referensinya semua. Ini bersumber dari hadis Nabi. Kalau yang para ulama saya sebutkan adanya istihad. Tapi kalau ustadz saya, kiai saya nggak berani untuk mereka punya istihad begini. Saya lebih kepada ulama atau hadis Nabi. Ya, karena insya Allah kita akan lebih yakin. Yang ketiga, madu yang dirukyah dengan ayat rukyah umum. Jadi dengan ayat rukyah umum kita bacakan di madu yang kemudian nanti kita tiupkan di madu tersebut. Dapat mengobati apa? Obat diare. Ya. Jadi dulu pernah terjadi pada masa Rasul itu terjadi begitu. Ya. Itu karena diare. Orang itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya sedang diare. Apa obatnya ya Rasulullah? Minum madu. Gitu kan? Setelah minum madu besok lagi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kok belum sembuh? Minum madu. Gitu kan? Yang ketiga lagi, ya Rasulullah kok belum sembuh? Minum madu. Ya. Yang keempatnya ditepuk perutnya. Perut kamu berdusta. Gitu ya. Karena apa? Ternyata yang bermasalah karena perutnya tapi bukan madunya. Gitu kan? Kenapa? Karena bisa jadi perut itu terisi macam-macam makanan gitu ya. Baik yang halal ataupun yang tidak, kadang juga karena dikonsumsi gitu. Ya. Kemudian surat Hud ayat yang ke-44. Nah ini untuk apa? Mengobati pendarahan. Ya, jadi kalau terjadi pendarahan nanti bisa diobati dengan surat Hud ayat yang ke-44 itu ya. Wakila ya ardu ibla'i ma'iki wa yasama atliki wa qidul ma wa qudiyal amru wastawat alal judi wakila bu'da liqaumi dzalimin. Ini diulang-ulang aja terus dibacakan ayat ini ya. Berarti kami misah, pendarahan rahim, gusi dan seterusnya. Ini istihad siapa? Istihad Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama gitu ya. Jadi bacakan surat Hud ayat yang ke-44. Surat Al-Anbiya ayat 69. Ketika terjadi apa? Demam. Ya, ini ayatnya. Qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Ulangi saja ini terus. Ya, ketika terjadi demam, anak kita demam, ini maka bacakan ini, ya. Alhamdulillah, selesai sudah. Ya. Itu tadi terakhir dengan penyakit-penyakit yang sering kita dapati
dengan adanya ayat-ayat yang sering nanti untuk kita ulang-ulang kita baca itu, yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala maka akan memberikan kesembuhan kepada diri kita. Yang penting dengan 3 konsep tadi, ya jangan lupa dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, dengan penuh keyakinan ayat bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan syifa. Kemudian yang ketiga adalah yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin sementara Allah dari apa yang kami sampaikan di sesi pertama ini, ya, sebagai bekal kita pengetahuan tentang apa itu ruqyah, suluk-suluk terkait dengan masalah ruqyah, bagaimana bisa ayat itu doa bisa menjadi obat bagi kita, dan begitu juga adanya obat-obat Nabi dari terapi, obat-obat Rasul, minyak zaitun, obat sauda, zam-zam, ya, kemudian juga madu. Nah ini bagaimana ketika diruqyah akan menjadi suatu yang sangat dahsyat dan bisa memberikan pengaruh terapi kesehatan bagi tubuh kita. Wallahu taala alam. Ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada satu kemanfaatan. Aku lupa lihat dan risail muslimin fi kulli aqtar wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.